ingkang kula hormati para yai, para gus, para sesepuh, calon ketua PC Aji Barang dan segenap jajarannya, juga jamaah Panggo Kali Ares ya, Panggo Kali Ares. Alhamdulillah, kula saged rawuh teng mriki niki, suatu kehormatan buat saya bisa hadir di sini. Para ibu-ibu, matur nuwun ibu, saged kenal jenengan sedaya niki, saged kepanggih. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kenapa PWI itu penting bagi kita? Dan kemarin saya sering teleponan dengan Dan Abu, dengan Yai Saki itu, karena apa yang kita perjuangkan itu suatu bentuk kewajiban bagi kita untuk anak cucu kita kelak. Jadi itu wajib, kita masuk PWI itu wajib. Apa yang kita perjuangkan itu hal yang luar biasa. Itu panjenengan pengeling-eling ya. Kalau negara kita dirongrong, itu wajib apa mboten kita jaga? Jaga, wajib ya. Kalau kesucian Kanjeng Nabi itu dibelok-belokkan, diklaim, wajib nggak buat kita untuk menjaga? Wajib untuk dijaga, wajib untuk dijaga kesuciannya. Juga sejarah NU yang dibelokkan, sejarah NKRI yang dibelokkan, itu buat kita itu suatu kewajiban. Makanya penting sekali di PWI itu kita punya anggota, punya pengurus, punya jamaah yang rutin untuk seperti di sini nih, tempat berkumpul di Penggo ini untuk membahas hal-hal baru yang sekiranya ada informasi apa yang harus kita bentengi. Di NU itu memang, apalagi di kepengurusan saat ini ya, itu memang apa yang kita perjuangkan itu kayaknya belum mereka, harusnya itu wajib buat mereka. Tapi karena mereka nggak melakukan itu, akhirnya PWI itu yang mengcover lah ya istilahnya. Saya sering kali ngomong ke teman-teman, ke saudara, ke pengurus, apalagi yang belum dilantik, untuk semangat bahwa apa yang kita perjuangkan itu hal yang wajib buat, apalagi kita sebagai warga negara, adalah suatu bentuk pengabdian. Semoga apa yang perjuangan di PWI itu bukan hal mudah. Banyak sekali rongrongan, banyak sekali cobaan, banyak sekali yang mencibir. Tapi itu bukan masalah buat kita, karena berjuang memang seperti itu, berat, rintangan itu luar biasa. Saya itu gabung di PWI tahun 2000, awal-awal di PWI, pembentukan di Banyumas. Itu dari keluarga saya, leluhur saya itu dibelokkan. Itu bertahun 25 tahun baru ketahuan. Itu jutaan orang yang tertipu oleh mereka yang mengklaim bahwa itu adalah hak punya mereka, itu klaimnya. Makanya saya bersuara cukup keras, saya bersuara sana kemari, saya bikin, kebetulan itu ada penasihat dari PWI yang terus menyemangati saya bahwa hal ini memang harus disuarakan. Kasihan anak cucu kita, kasihan leluhur kita yang betul-betul berjuang, betul-betul berkorban harta, jiwa, dan raganya, sementara diklaim oleh orang lain yang bahkan mereka berjuang saja enggak. Mereka klaim perjuangan itu milik mereka. Itu kan suatu bentuk pengkhianatan yang wajib kita lawan.
Makanya monggo kalau di Aji Barang ini pengurus sudah terbentuk, ayo yang muda-muda itu harus semangat membentuk, mensiarkan. Apalagi di rutinan seperti ini itu sangat, ini luar biasa ini di sini itu. Saya terima kasih sekali. Ini udah ada jamaah di sini, ada ibu-ibu itu udah luar biasa. Perlu dikembangkan di daerah-daerah lain yang di sekitar sini lah. Karena inti dari perjuangan PWI ya ini siarnya sampai ke bawah, sampai ke ranting-ranting itu mereka sudah paham perjuangan kita. Jadi nanti ketika ada kabib-kabib manggung itu nggak laku. Mereka itu pendatang, terus ngeklaim cucu Nabi yang jelas-jelas itu kebohongan. Itu aja mereka bohong. Kok mereka mau siar, mau ngajari kita? Kan lucu. Untuk nah leluhurnya aja mereka tidak jelas. Kok mengajari kita hal-hal yang prinsip yang dasar, yang itu leluhur kita sendiri yang mengajarkan. Makanya kalau sudah sampai ke ranting-ranting itu tujuan utama dari PWI itu kayaknya sudah 90% lah, 10% tinggal merungkatkan mereka. Pak Lawi ini memang kurang ajar. Mereka mengklaim sejarah NU, membelokkan sejarah NKRI, dibelokkan. Untuk sementara memang oke lah. Mereka memang sekarang masih bisa berkuar-kuar. Tapi alam ini bergerak. Leluhur kita itu bergerak. Tidak mungkin leluhur kita akan diam saja, itu tidak mungkin. Itu contohnya itu seperti kita ngumpul di sini. Kalau bukan karena leluhur kita seorang pejuang, seorang pemberani, itu tidak mungkin kita bisa berkumpul di sini. Saya di sini bisa ketemu jenengan semua. Itu kalau nggak ada yang menggerakkan itu nggak mungkin. Jadi kita harus bangga, kita harus salut kepada leluhur. Leluhur kita itu pejuang semua. Dalam waktu perang kemerdekaan dulu, itu 20% yang berjuang, benar-benar mereka berkorban. Yang 80% itu hanya dukung dan mereka ngumpet. Itu banyak yang menjadi korban, yang meninggal juga. Nah, semoga kita itu keturunan dari yang 20% ini, yang mau berjuang ke depan. Mereka yang 80% mereka ngumpet di belakang. Mereka membela kita, tapi tidak mau berjuang. Sama dengan kita ini, kita berjuang di garis depan, mensiarkan, melawan. Nah, itu bagian dari kita. Itu semoga kita bagian yang 20% ini. Moga di kepengurusan Aji Barang segera dibenahi, ditambahin. Yang muda-muda tolong semangat. Kita memang butuh jenengan semua yang muda-muda untuk lebih support. Jadi yang sepuh-sepuh itu mereka yang punya pengalaman, mereka punya basic yang bagus. Mereka yang mengawal jenengan semua. Yang muda itu harus bergerak, harus bangkit. Dari PD, dari Banyumas siap kapanpun pasti mau dibantu. Kita mau bantu siapapun. Secepatnya nanti kalau pelantikan itu tidak perlu yang mewah-mewah. Itu. Kalau mau yang mewah sekalian tidak apa-apa. Nanti kita sondikan mau pembicaranya siapa, mau Gus Abbas, mau Ki Muharor atau siapa. Nanti kita bantu untuk menghubungi mereka. Tapi kalau umpamanya untuk yang sederhana, tapi gemanya itu di Aji Barang tuh kena semua. Itu cukup kiai-kiai dari sini banyak. Aji Barang itu gudangnya kiai. Banyumas itu gudangnya kiai. Banyak kiai-kiai yang istilahnya kredibel lah, siap untuk membantu kita semua. Karena ketika kita sudah terbentuk kepengurusan di situ, itu seperti kalau di sinyal internet itu ada repeaternya. Aji Barang udah punya repeater yang menginformasikan apapun yang terjadi di sini. Jadi dari pengurus itu kasih kabar ke pengurus Banyumas. Jadi sudah ada sinyal-sinyalnya. Jadi tinggal mengembangkan kan enak. Ada informasi apapun kita cepat. Kemudian nanti kita bantu kekurangannya apa, terus kebutuhan yang mendesak yang bisa kita akomodir apa, nanti kita siap bantu. Karena itu penting untuk pengurusan. Syukur bisa sampai ke ranting-ranting.
Jadi umpamanya di PC Cibarang nanti dibentuk sekalian dengan ranting-rantingnya, bareng sekalian, tidak apa-apa. Toh pengurusnya di sini semua, pengurus wilayah di Banyumas. Banyumas itu kan jadi barometer. Pengurus wilayah Jawa Tengah itu di Banyumas semua. Pengurus PD di Banyumas. Jadi mudah, mau dilantik besok pun bisa, gitu loh. Langsung SK-nya jadi bisa. Jadi lebih mudah. Nanti apa yang perlu disiapkan, nanti bisa kontak saya atau di ini teman-teman sini kan banyak yang sering ketemu. Saya siap bantu. Terus untuk di rutinan-rutinan itu dari pusat memang ada aturan-aturan. Jadi nanti kalau bisa tiap ada kumpulan yang semi resmi atau resmi itu pertama memang tahlil harus. Kedua itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Walton itu wajib. Karena apa? Untuk menumbuhkan nasionalisme kita. Jadi itu penting. Jangan sampai itu nanti lupa. Karena itu hal yang prinsip yang harus itu langsung mengena ke hati kita. Itu yang harus kita jalankan ketika ada rutinan-rutinan yang semi resmi. Kalau yang rutinan biasa tidak perlu. Paling tenang yang bisa saya sampaikan, nanti urusan mungkin lebih luas beliau mau menyampaikan, nanti juga ada saya siapkan waktu untuk dialog. Nanti setelah selesai nanti kita bisa dialog apapun nanti bisa kita tanyakan. Monggo sama turun sangat saya terima kasih sangat saged rawuh kepanggih jenengan semua. Suatu kehormatan bagi saya. Rumah saya itu di Mersi, Banyumas itu di Mersi. Kalau jenengan mau ke makamnya Mbah Malik itu melewati rumah saya. Itu paling sekitar 100 meter lah. Itu mampir tempat saya. Pagi malam insya Allah saya di rumah. Asal ada kegiatan di rumah saya di rumah. Kalau nggak ada di luar. Saya matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.